Suara saya masuk nggak? Tes, Masuk, masuk, masuk. masuk. Eh, tes dong, Mbak Nisa. Halo, 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 Mbak Nurul. masuk. Halo, Mbak Nurul. Halo. Ready ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teknologi mengesankan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat pula dampak yang perlu kita pertimbangkan dengan serius. Hari ini kita dari kecerdasan buatan, yaitu generator suara. Dengan topik yang sangat relevan ini, mari kita bersama-sama menjelajahi yang mungkin kurang kita sadari tentang dampak negatif dan dari kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks generator suara, dan bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat dapat menghadapi tantangan ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Tanpa menunggu lebih dalam tentang dampak negatif kecerdasan buatan generator suara yang pernah terjadi. Dengan kami, kelompok 7, yang beranggotakan Anissa Hakimi, Muhammad Il, saya sendiri, Teddy Anto Idrus Jamal Ulail, dan ada Nurul Faiza. Dan yang berhalangan hadir, ada Mas Franciscus Widya Fianto. Baik, pada presentasi kali ini kita ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu dimulai dari pendahuluan, metode penelitian. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian penting dari hingga analisis data yang kompleks. AI telah memberi kita kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, transportasi, kesehatan, sampai inovasi dalam AI telah memungkinkan pengembangan teknologi yang memperbaiki efisiensi dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Teknologi generator suara adalah salah satu aspek dari pertunjukan suara manusia yang realistis. Kita melihat banyak aplikasi baru yang menarik dalam berbagai konteks, mulai dari pembuatan cerita dengan AI hingga penciptaan karakter dari film-film animasi. Namun, terdapat risiko dan tantangannya. Untuk itu, kami dampak negatif dari generasi suara AI yang pernah terjadi serta upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang melibatkan pembacaan beberapa artikel dan laman website terkait. Terdapat beberapa langkah dalam sumber-sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, artikel berita, laporan penelitian, serta laman web resmi organisasi. Melakukan pembacaan yang teliti dan menganalisis materi yang ditemukan, di mana kami fokus terhadap temuan-temuan yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan suara. Data ini kemudian dikumpulkan dan diekstrak untuk memahami lebih tentang dampak penggunaan kecerdasan buatan serta implikasinya terhadap etika dan keamanan. 3 sumber contoh informasi sebagai contoh kasus. Yang pertama artikel AI kasus penipuan generator suara. Bisa next. Untuk hasil penelitian dari kasus pertama adalah kidnapping scam, di mana
Pada April 2023, Jennifer Di Stefano menerima panggilan palsu yang menampilkan suara putrinya menangis dan suara seorang pria yang mengancam bahwa dia telah menculik putri dari Jennifer. Pelaku ini menggunakan suara sintetis hasil dari generasi sebesar 1 juta US dollar. Namun sebelum sempat Jennifer mengirimkan uang tersebut, seorang temannya menghubungi suami Jennifer dan mereka berada dalam keadaan aman. Dampak dari kasus yang pertama ini adalah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran pada Jennifer, meskipun putri bahwa penipuan menggunakan AI dapat menciptakan kecemasan serta merugikan korban jika korban memberikan tebusan yang diminta oleh pelaku. Oke, selanjutnya kasus yang akan kita bahas adalah pembuatan video palsu di Los Angeles dan penipuan lagu melalui platform Discord. Kasus yang kedua ini pembuatan video palsu di Los Angeles. Teknologi AI digunakan untuk membuat video palsu yang menunjukkan seorang anak menceritakan pengalaman pembunuhan dirinya. Di video ini menyebabkan kehebohan dalam media sosial dan menimbulkan penyebaran informasi palsu. Teknologi AI memungkinkan manipulasi video yang sangat realistis. Video palsu ini dapat mengecoh masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran atas kendalanya, sehingga menimbulkan beberapa dampak antara lain. Yang pertama, penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Dan yang kedua, meningkatkan kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap media digital. Oke, next. Itu ada kasus penipuan lagu. Oke, seorang pengguna Discord dengan username Morningasasid mengklaim memiliki bocoran lagu terbaru dari penyanyi terkenal Frank Ocean. Namun, lagu tersebut ternyata bukan rekaman asli Ocean, melainkan suara yang dibuat menggunakan teknologi AI. Teknologi AI dapat menghasilkan suara yang sangat mirip dengan aslinya. Penipuan semacam ini dapat merugikan artis dan konsumen, sehingga menimbulkan beberapa dampak, antara lain yang pertama membingungkan konsumen dan merusak reputasi artis, dan yang kedua menyebabkan keraguan dalam industri musik dan meningkatkan kecurigaan terhadap bocoran lagu. Kasus-kasus ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan dan mengandalkan teknologi AI. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang potensi dampak negatifnya dan mengembangkan solusi untuk melawan penyebaran konten palsu. Berikutnya ada tindakan pencegahan yang dapat diambil. Pertama, ada peningkatan kesadaran cara mengidentifikasi penipuan online. Ketiga, pihak berwenang meningkatkan proses verifikasi identitas dalam panggilan palsu. Kemudian yang keempat, melakukan upaya bersama mendeteksi dan menghapus konten yang merugikan serta menindak pelaku kejahatan secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, meningkatkan perlindungan data pribadi dan privasi online. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan ini, kami percaya bahwa kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Berikutnya kesimpulan. Saya pikir bahaya AI jauh lebih besar daripada bahaya hulu ledak nuklir. Kutipan ini disampaikan oleh salah satu tokoh terkemuka di industri teknologi. Kami memahami bahwa kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan, terutama dalam bidang generator suara, memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan etika. Meskipun AI menawarkan potensi yang besar, resiko penyalahgunaan juga perlu diakui dan diatasi. Langkah-langkah pencegahan yang efektif merupakan kunci dalam masyarakat tanpa melanggar hak asasi manusia. Baik, dalam memberikan pemahaman yang lebih tentang dampak negatif kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks generator suara. Semoga pembelajaran yang telah kita dapatkan dapat
untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda hari ini. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan buatan. Terima kasih, saya Teddy dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.